warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitri Hasanuddin Putri. Saat ini berkuliah di Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, peminatan telekomunikasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Akses Perangkat Komputer menggunakan metode RFID berbasis IoT di Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Nah, latar belakang singkat dari tugas akhir saya ini ialah sistem akses perangkat komputer pada Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Universitas Pancasila ini masih bebas digunakan tanpa ada batasan akses untuk penggunaannya, sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang diakibatkan atau ditimbulkan karena penggunaan yang kurang baik oleh mahasiswa. Pengawasan yang masih dilakukan secara manual oleh laboran pun tentunya dapat menimbulkan kesalahan dalam pengidentifikasian pengunjung. Sistem akses ini dapat mengatur siapa saja mahasiswa yang diizinkan untuk mengakses komputer. Sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan tadi, maka timbullah suatu tujuan untuk tugas akhir ini, di mana tujuannya itu adalah membuat alat pengamanan komputer berupa akses login dan juga akses logout Windows menggunakan RFID berbasis IoT. Nah, di sini saya menggunakan iktp sebagai tag RFID dikarenakan iktp ini sudah terdapat chipnya dan juga iktp ini tidak mudah untuk dipalsukan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari alat ini. Alat ini mendapatkan power supply sebesar 5 volt DC yang dihubungkan oleh kabel USB. Nah, bisa kita lihat pada bagian luar, di sini ada LCD 16x2 di mana difungsikan untuk sebagai layar penampil. Dan di sini juga ada RFID reader RC522 di mana sebagai reader untuk membaca tag iktp. Dan bisa kita lihat di sini ada dua push button. Di sini ada yang merah untuk push button merefresh Arduino Pro Micro dan juga di sini yang berwarna putih untuk merefresh Node MCU ESP8266. Dan pada bagian dalam bisa kita lihat di sini ada Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller inti dari alat ini yang sudah bisa terhubung dengan WiFi. Dan juga di sini ada Arduino Pro Micro sebagai virtual keyboard di mana yang nantinya akan memindahkan data password pemilik komputer ke dalam kolom login komputer yang dihubungkan dengan kabel USB ke perangkat komputer. Cara kerja dari alat ini adalah ketika mahasiswa melakukan tapping kartu iktp ini pada sensor RFID reader, maka sistem akan membaca database. Setelah database terbaca, RCD akan memunculkan tulisan kartu baru, cek data kartu. Jika nomor ID KTP tersebut ada pada database server, maka akan dicari di data transaksi. Nah, data transaksi ini fungsinya untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut akan melakukan login atau melakukan logout pada hari yang sama. Nah, sistem akan mengaktifkan virtual keyboard pada Arduino Pro Micro yang dimana fungsi dari virtual keyboard ini untuk memindahkan password pemilik komputer ke dalam kolom password login Windows. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pada web. Dimulai dengan memasukkan domain dari webnya adalah smartcampus.iot.online. Mari kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama dapat kita lihat ada form login. Kita isikan username-nya yaitu admin dan juga passwordnya admin 1234. Dan kita submit. Kemudian kita langsung saja mendaftarkan atau meregistrasi iktp mahasiswa. Dimulai dengan memilih menu entry data pengguna. Di sini kita isikan nomor iktp-nya. Kemudian enter name-nya.
berikan alamatnya dan juga provinsinya, kemudian tanggal lahir. Kemudian kita masukkan nomor RFID-nya dan enter name-nya. Kemudian kita save. Maka nama dari mahasiswa tersebut sudah kita daftar di database server. Bisa kita lihat di sini ketika Windows sedang terkunci, maka kita hanya membutuhkan iktp yang sudah terdaftar atau sudah terregistrasi di database server. Kemudian kita hanya memerlukan tapping pada RFID reader. Dan Windows akan terbuka secara otomatis. Dan untuk durasi atau lamanya waktu untuk login membutuhkan waktu selama 4,68 detik. Dan untuk logout Windows kita lakukan hal yang sama, tapping kartu iktp pada RFID reader. Kemudian Windows otomatis akan terkunci. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 4,49 detik. Nah, dapat kita lihat pada menu transaksi ini ada nomor RFID, NIM, nama, dan waktu ketika mahasiswa tersebut melakukan login serta melakukan logout. Pada pengujian yang baru saya simulasikan tadi, di sini terdapat nomor RFID-nya tertera dan NIM-nya juga tertera, namanya saya sendiri, dan waktu saat login-nya beserta waktu saat logout-nya. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan iktp yang belum terdaftar di database server. Baik, sebagaimana yang sudah saya simulasikan tadi, di situ saya menggunakan iktp yang belum terdaftar. Maka dari itu dapat kita lihat pada menu log berikut ini. Di sini ada nomor RFID, ada waktu kapan dia meng-tapping iktp tersebut, dan juga di sini dapat kita lihat ada statusnya. Nah, karena tadi iktp-nya itu belum terdaftar, maka aksesnya akan ditolak oleh sistem dan pada database server akan memunculkan status gagal. Nah, berbeda halnya dengan iktp yang sudah terdaftar, statusnya itu akan memunculkan status sukses. Pada pengujian kali ini, kita akan melakukan pembatasan penggunaan akses perangkat komputer, di mana jika mahasiswa sedang mengakses satu komputer, maka mahasiswa lain tidak dapat mengakses komputer tersebut. Dan pada layar LCD bertuliskan PC sedang digunakan. Kemudian di sini dapat kita lihat ada menu admin, di mana menu ini berisikan data akun Windows perangkat komputer, terdiri dari username, ada name-nya juga, ada master password, dan juga ada action untuk mengedit data tersebut. Demikian penjelasan saya tentang tugas akhir ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.